selamat nih pada Managing Partner Runlaw Firm, Sekretaris Tim, Saudara Ahmad Riyadi, baru saja meminang calon istrinya kemarin. Sehat ya, Mat? Kemudian yang kedua, sebagaimana kalian tahu ya, bahwa tadi ada profesor. Dia sendiri tidak memahami unsur apa yang bisa mengenakan kami di 335 itu. Betul nggak, Mat? Ya, iya paling kami. 335. Di mana ancaman kekerasan dari situ? Barusan saya juga mengikuti live di TV One, kata Hakim Agung Pak Gayus Lumbun, tidak ada unsur kriminal di situ. Terima kasih. Unsur pidana di situ. Ya, kamu ngomong. Tadi apa kata Pak Gayus di TV One tadi? Pak Gayus di TV One membilangkan contempt of court itu terbagi dua, ada sipil, adapun kriminal, dan tidak masuk unsur kriminal sama sekali. Jadi tidak ada unsur pidana di situ. Jadi sangat disayangkan Pak Gayus Lumbun sangat menyayangkan. Dilaporkan. Iya, sangat dilaporkan ke pihak kepolisian. Gegabah ya, sangat gegabah. Sangat gegabah. Itu baru Prof. Gayus Lumbun, saya tahu kita sering narsum bersama dia. Jadi bayangin ya, kami ini penegak hukum, kami ini sejajar. Hanya bedanya mereka pemutus, tapi mereka nggak bisa memutus perkara kalau nggak ada kuasa hukum yang mendampingi klien si pelaku. Terus nggak ada JPU yang bacain, hanya memutus, taruhlah di atas dia. Nah, kalau perilakunya menzolimi, kira-kira kalau kalian berada di posisi saya, bagaimana? Terus dipersalahkan, yuk loncat ke meja, dia refleks. Terus saya teriak-teriak sampai bilang sadar. Ambil aspek psikologisnya. Pikiran saya sudah sangat-sangat tertekan. Nah, karena itu kalian mau lapor. Nanti kami minta Prof. Gayus menjadi saksi. Kami pun besok akan melaporkan juga dugaan apa? Penyalahgunaan kewenangan dan dugaan penganiayaan oleh 2 orang kepada saya. Dan ditambah dengan yang lain. Kami tidak mau berbenturan dengan jaksa dan lain-lain. Hakim pun kita nggak mau benturan. Jadi 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, 1 pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya, setahun setengah, 3 minggu. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Jadi baru ini kejadian di Republik ini, ada lembaga tinggi sekelas Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi untuk melaporkan rekan sejawatnya. Apa yang mereka bela dari periksa dululah Sofia Tamuna dan kawan-kawan. Periksa kami udah ke KY. Panggil KY, panggil kami. Lalu barbar ya. Barulah buat laporan. Jadi kalian ini sok bersih, tapi banyak yang kotor. Jadi kalau kita sama-sama ada masalah di lembaga, dengarin kata-kata saya. Belum cukupkah saya sudah sebut tadi dari penyidikan sampai dakwaan, sampai juga ada di lembaga penegak hukum itu sekarang pun ada di peradilan itu. Kita nggak mau ungkap aja, tapi kalau kalian mau saya kasih tahu, ini saya jelasin. Jadi bagi kami laporan tersebut, dan itu Razman dan kawan-kawan. Tadi humasnya bilang lebih dari 2 orang, ya nggak apa-apa. Kalau begini malah makin bagus. Supaya semua pimpinan organisasi advokat mereka lihat bahwa ini loh anggotamu. Ini Rahmat ini dengan Bu Eli dan ini pimpinan organisasi Bang Oto. Ini berarti tadinya KAI. Sekarang berarti Pak Lecu, kemudian Pak Rihan Huta Barat, kami ada 33 orang. Yang hadir situ ada 15 orang. Ya sudah, kami akan hadapi. Dan jangan lupa ya, kami tetap pada pendirian hakim diganti, jelas ya? Live. Dan harus live. Di luar itu harus juga terbuka, tidak boleh tertutup. Tidak ada di situ video porno. Kami hanya mau buktikan benar tidak iklim hakim mengaku ke saya pelecehan, benar tidak ada chattingan Hotman. Ingat ya, kok hakimnya sempit cara berpikirnya. Yang disebut pelecehan seksual itu ada 2, verbal non verbal, gitu loh Mas. Ya, betul. Masa sih Anda tidak mengerti verbal dan verbal apa? Jadi ini bukan anak di bawah umur. Kalian ini ya terlalu baper ya, seolah-olah paling bersih. Saya datang dengan teman-teman, kalian gak hargai. Atas nama Ikatan Hukum Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, Zarob Richard hampir 1 T, kalian diam aja. Masya Allah. Hasbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung,
diam aja. Ronald Tanur, diam aja. Jangan gajah di pelupuk mata. Gelap kalian lihat, semut di seberang lautan terang. Gak boleh, bos. Kalau begini, kalian akan membuat lembaga peradilan tidak dihormati oleh rakyat. Percaya kalian. Baru jurisprudensi. Kalau kalian mau menghukum kami, kata Dinda Firdaus tadi, administrasinya lewati. Ya. Lampaui dulu, jalankan dulu. Kemudian, itu profesor tadi, kenapa? Dia bilang beda. Ya memang beda kasus. Tapi kalau ditanya, Nikita Mirzani, itu apa? Pencemaran. Dia lempar mic, dia lempar kertas. Contempt of court nggak? Kenapa nggak tidak laporkan itu? Karena pelapornya tidak hotman barangkali. Dan si Nikita Mirzani mungkin lebih tinggi ratingnya Rasman. Bisa jadi ya. Begitu juga dengan terdakwa yang datang langsung mau mencekik ketua majelis hakim. Ada di Instagram saya. Kenapa tidak contempt of court? Di Medan ada yang melempar hakim dengan sepatu. Kenapa tidak contempt of court? Jadi ini harus fair. Negara, tapi tidak apa-apa. Saya yakin Pak Presiden Prabowo sudah bilang bersih diri. Saya dengan istri saya Bu Ade, Bu Eli, anak saya Rahmat yang hampir tiap hari saya Bu Ida, dan kami sekarang satu tim di sini. Insya Allah tidak takut kami dengan itu. Tapi ingat, kalian dilihat rakyat. Ingat ya, jangan buat rakyat bergerak. Jangan buat rakyat bergerak. Saya sudah dihubungi banyak orang. Jangan buat rakyat bergerak. Saya setuju. Karena banyak organisasi advokat, ayo kita verifikasi. Mungkin mereka masih menolak single bar, tapi kita verifikasi secara ketat, bentuk supaya ada etik. Buat apa Dewan Kehormatan Advokat kalau tidak berguna? Ngapain ada dibuat jajaran pengurus? Dewan Kehormatan Ketua, Sekretaris, nggak dipanggil tuh Firdaus. Habis itu saya nggak dipanggil sebelumnya. Sama. Tapi kalian berpikir kami ini mungkin sampah. Begitu dibuang, nyatanya berlian, ditampung. Apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini. Silakan Firdaus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Rasman. Hari ini juga wawancara yang sangat mengagumkan ya, karena ada beberapa pertanyaan saya kepada Bapak Profesor yang tidak bisa dijawab oleh beliau. Yes. Bagaimana mekanisme contempt of court itu, cara penerapannya seperti apa, tidak dijawab sampai sekarang. Jadi artinya ini kalau hal-hal seperti ini dijadikan acuan atau pedoman untuk memberikan advice, ini membahayakan proses hukum di Indonesia ke depannya. Makanya sebentar di sini cari orang yang berkompetensi, yang benar-benar mengerti bagaimana prosesnya, mekanismenya. Karena apa? Karena sekarang ini kita mau bongkar kasus yang memang sangat memalukan yang dilakukan oleh oknum pengacara yang keluar-keluar katanya pengacara internasional. Ini kasusnya kasus pelecehan seksual tentang, saya bilang, sawah sepetak. Kenapa lari ke meja saya? Iya. Saya naik ke meja itu nggak sadar. Dilarikan Lah iya, mana sih yang terhormat? Sawah sepetak apa pusar? Iya. Meja atau pusar kan gitu. Iya. Orang naik pusar nggak dipermasalahkan, tapi orang naik ke meja dipermasalahkan. Iya. Saya naik ke meja membela hak hukum klien saya, tetapi ya si sana naik ke pusar menjajah wanita. Terima kasih. Ya. Saya memberi tanggapan terhadap laporan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didampingi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke Mabes Polri hari ini. Ketua langsung. Saya mau menyampaikan pernyataan bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menyampaikan laporan itu adalah hakim-hakim yang tidak taat kepada perintah Mahkamah Agung. Teman-teman harus membaca kembali press release yang disampaikan oleh Hakim Agung. Yang dilaporkan adalah content of court. Oke, betul. Yang dilaporkan adalah content of court. Itu perintahnya gitu loh. Tapi sama-sama kita ketahui, saya selama ini memahami sebuah adagium hukum yang bahasa Indonesianya bahwa hakim dianggap orang yang paling mengerti hukum. Ya kan? Dianggap bahwa dia ini orang yang paling mengerti hukum. Tapi pada hari ini saya mulai meragukan adagium itu oleh karena perbuatan mereka sendiri gitu. Membaca instruksi Mahkamah Agung pun mereka tidak mengerti gitu. Kita harus melihat bahwa pasal yang disangkakan, pasal yang mereka laporkan itu 335, itu 207, 217, itu bukan tentang content of court Itu gitu. KUHP biasa. Dan itu KUHP biasa. Sejujurnya content of court ini belum bisa berlaku gitu.
Karena ini adanya di RKUHP gitu. Dan Januari 2026. Dan Januari 2026 baru berlaku dan bisa dibuat laporan. Yes. Ini ada apa sebenarnya gitu? Antara Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kenapa bisa tidak sinkron begini gitu? Kami akan menselidiki apa yang terjadi sebenarnya gitu. Yang kedua, ada kekesalan tersendiri yang mau kami sampaikan kepada Mahkamah Agung khususnya, KY pada umumnya, dan juga Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi. Terkait dengan apa gitu? Secara terburu-buru mereka melakukan preskon, Yes. mereka mengambil sikap Yeah. tanpa memanggil kami terlebih dahulu, Iya. tanpa Audiensi. memberitahu atau meminta keterangan kami. Padahal secara hukum sikap pengadilan itu tidak pernah dilakukan dengan dasar terburu-buru. Selalu harus mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak penggugat dan tergugat. Lalu kemudian hakim memutus. Lah kenapa perbuatan mereka dalam sehari-hari yang mengutamakan mendengarkan orang lain, tapi pada hari ini mereka tidak lakukan itu? Sejujurnya teman-teman, kami ketika persidangan ricu pun, saya kalau teman-teman melihat tidak terikut pada kondisi ributnya pengadilan, karena saya langsung bersiap memegang laptop, Dan buat surat. saya langsung buat surat, saya langsung membuat aduan hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada KY, Ya. dan kepada Bawas. Bawas Mahkamah Agung. Oke, itu ketika persidangan berjalan, ketika diskor pertama kali, saya fokus untuk melakukan itu. Karena apa? Kami ini orang hukum. Langkah yang diambil harus sesuai dengan hukum. Oke, kemudian begitu. Lalu kemudian ketika forum diskors yang kedua, saya tidak ikut makan siang. Ya, betul. Padahal teman-teman semuanya kumpul Iya, betul. membicarakan apa tindak lanjut yang harus dilakukan. Saya tinggalkan ini semua, saya berangkat ke Mahkamah Agung, Iya. saya berangkat ke KY, dan saya juga berangkat ke Pengadilan Tinggi dan juga Bawas. Di situ saya menyampaikan surat aduan tadi secara langsung, tanda terimanya ada gitu. Iya, betul. Yang paling anehnya, surat kami ini belum direspon. Mereka ini belum memanggil kami, Sudah rilis. tapi sudah rilis, sudah membuat sikap gitu. Dengan hanya mendengarkan, kan saya lihat informasinya mereka memanggil tanggal 7 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Iya, betul. Dan bahkan preskonnya menyatakan kami menunggu laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Iya, Utara. betul. Hanya itu doang gitu. Padahal kami sudah membuat aduan terlebih dahulu. Iya. Di mana-mana suatu gugatan, suatu laporan itu yang duluan disampaikan harus itu dulu diperiksa gitu. Iya, betul. Atau kalau memang ini ada hubungan, boleh digabungkan gitu. Baru mengambil sikap. Ini tidak gitu. Ada apa sebenarnya semuanya? Di hari persidangan itu sudah kami masukkan. Ada apa ini Mahkamah Agung? Ada apa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Oke, yang kemudian terakhir, poinnya adalah dengan melaporkannya hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ini membuat konflik of interest antara Pak Ya. Rasman dengan hakim. Iya, betul. Secara hukum, hakim dilarang untuk memeriksa yang dalam perkaranya itu Ya. memiliki konflik of interest. Iya, betul. Betul. Jadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tidak berwenang lagi untuk mengadili Pak Rasman. Iya, betul. Itu poinnya gitu. Apa mereka tidak memperhatikan ini? Ini kan, mohon maaf, saya memang masih baru dalam dunia hukum ini karena memang umur saya juga masih muda gitu. Tapi ini pasal-pasal yang semua orang bisa akses gitu. Semua orang bisa ketahui Bukan gitu. contempt of court. Bagaimana mungkin sekarang posisinya hakim yang mengadili Pak Rasman ini adalah hakim yang melaporkan Pak Rasman gitu. Iya. Ini kan dipastikan bahwa putusannya ini nggak akan jernih lagi. Dia tidak akan melihat fakta-fakta hukum, dia tidak akan melihat bukti-bukti yang ada, tetapi dia akan fokus, saya pasti penjarakan kau. Yes. Saya berani potong leher gitu. Berani potong leher. Kalau ini dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, 100% putusannya pasti Pak Rasman bersalah. Saya berani taruhan potong leher gitu. Artinya apa? Ini sebuah perbuatan melawan hukum. Kalau seandainya tetap dilanjutkan dengan kondisi ini, dengan hakim yang memeriksa adalah hakim yang melaporkan, saya pastikan dalam waktu dekat kami akan gugat perdata Pengadilan Negeri dan hakim-hakim itu semuanya.
Iya. Saya pastikan itu. 6 itu juga tanggal 6 ya, sidang tanggal 6 ya. Hari Kamis sidang tanggal 6 Februari. Benar kata Rahmat. Ya, dia langsung kerjakan. Tanggal 6 itu sudah masuk. Rilis tanggal 7. Nih, kita sudah buat surat ke KY, Ketua Mahkamah Agung, nih ya, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pengawas, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Yudisial nih, tanggal 6. Kita nggak pernah. Mereka rilis dipanggil. tanggal 7. Duluan kita dong. Iya, mereka tanggal 7. Kenapa tidak direspon? Oke, silakan. Bang, berarti adanya kejanggalan terhadap PN. Yang dibilang Rahmat tadi, mereka tidak berwenang memeriksa saya karena punya konflik of interest. Mereka yang melapor, mereka yang mengadili. Sekarang bukan saja Jakarta Utara, seluruh hakim udah. Kalau begitu bentuk hakim ad hoc, periksa kami. Kalau nanti bisa naik unsur, bukan saya sendiri Mat yang dilaporin dan kawan-kawan. Makanya saya bilang, ini semua akan bereaksi. Kalau mau memeriksa saya dan kawan-kawan, oke, polisi, jaksa, nanti hakimnya hakim ad hoc. Jangan hakim-hakim yang sekarang, karena dia sakit hati. Ya kan Bu Ida? Ya udah bentuk pansel. Rame nih. Oke, yang lain. Bang, Cukup ya? tapi dan perkara ini jadi konflik baru Bang antara hakim dan lawyer Bang. Apa? Saya tertawa. Kenapa tertawa? Kasus kata Firdaus tadi. Sepetak sawah. Ya, sepetak sawah. Sepetak sawah yang digarap oleh tetangga. Diributkan satu Indonesia. Ya, Bahkan mancanegara. Kalian dengar saya ngomong tadi. gara-gara sawah sepetak. Saya bilang tadi orang Melaka, orang Malaysia, orang Kuala Lumpur, Pineng melihat kasus ini, bro. Mereka tahu saya dan saya sudah ditawarkan ngajar. Gajinya pun udah dibilang sama kita. Di luar tempat tinggal saya gajinya 7.100 ringgit, sama dengan hampir 30 juta. Dan itu di luar tempat tinggal saya. Saya adalah alumni terpopuler 2002, ada piagamnya, ada suratnya. Kalian ini ya, kita ini ingin perbaikan bangsa ini. Saya bilang jangan hukum Bu Ida sama Firdaus dan kawan-kawan. Saya saja. Tapi ingat, tidak mungkin orang akan diam. Hari ini semua mata terbuka. Itu tadi kata Rahmat, benar itu. Hakim mengerti hukum, melaporkan, dia yang sidangkan. Ya sama dengan saya berantem sama orang, saya tangkap, saya penyet, pasti. Tapi saya takut tidak. Kalau ini demi perubahan, ayo sama-sama. Oke? Bang, tapi kan tambah lagi Bang, dari satu orang jadi dua. Lebih dari 2 orang. MA, ada PN. Di sana lagi. Bukan. Ini TikTok ya, Kak? Yang lapor Kak Seto. itu adalah PN Jakarta Utara atas perintah Segit, Mahkamah segit, Agung. segit. Pelaporannya didampingi oleh Segit, Ketua PN. Ketua PT. Pelaporannya dilakukan oleh Ketua PN Jakarta Utara didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah itu dia. Pasalnya 3. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan pasal KUHP biasa, laporan bukan kita- contempt of kita court. lawan. Bukan contempt of court. Oke? Datang